Jadi misalkan C adalah sebuah lengkungan di suatu bidang kompleks, dan misalkan C itu diparameterisasi dengan xt ditambah iyt, di mana t itu adalah berjalan dari A sampai B. Nah, parameterisasi dari C itu tidaklah unik. Kita bisa mencari parameterisasi yang lain dari C. Nah, misalkan kita akan menggunakan huruf tau, ya, di mana tau ini akan berjalan dari alfa sampai beta, dan hubungan T dengan tau itu adalah suatu fungsi phi. Di sini saya definisikan sebuah fungsi phi. Jadi T itu adalah T itu sama dengan phi dalam kurung tau. Jadi ketika tau itu nilainya alfa, ketika kita substitusi alfa itu ke dalam fungsi phi itu menjadi A. Dan ketika taunya sama dengan beta, T-nya itu akan menjadi B. Nah, syarat agar tau itu bisa menjadi parameterisasi yang lain, si fungsi phi itu harus fungsi kontinu dan punya turunan, dan turunannya itu harus positif, ya, agar tidak mengubah orientasi dari lengkungan tersebut kalau lengkungan tersebut itu adalah lengkungan tertutup. Ini adalah sebuah contoh. Misalkan saya punya lengkungan pada bidang kompleksnya itu adalah seperti ini, ya. Dan ini adalah lengkungannya, dan arahnya itu misalkan arahnya ke atas, ya. Dan ini sebenarnya kurva ini adalah kurva y sama dengan x kuadrat, ya. Nah, oleh karena itu parameterisasi yang paling mudah dari C ini adalah ct sama dengan t ditambah i t kuadrat, ya. Dan t-nya itu berjalan dari 0 sampai 1. Nah, kita bisa mencari parameterisasi yang lain dari C, ya. Misalkan saya definisikan T itu sama dengan akar dari tau per 4, gitu, ya. Kenapa per 4, ya? Biar bisa diakarin, akar seperempat kan setengah, ya. Nah, tapi tau ini sekarang berjalan dari 0 sampai 4. Supaya ketika taunya sama dengan 0, T-nya sama dengan 1, dan ketika taunya sama dengan 4, T-nya sama dengan 1. Sorry, tadi ketika taunya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0 juga, ya. Dan set T itu sekarang menjadi set tau, bisa menjadi parameterisasinya menjadi seperti ini. Tau per 4 kuadrat, ya. Tapi kalau dikuadratkan jadi ini. 4. Dimana taunya berjalan dari 0 sampai 4. Nah, ini semoga cukup jelas, ya. Contoh dari parameterisasi yang lain dari sebuah lengkungan di bidang kompleks. Berikutnya, kita akan membahas mengenai panjang dari sebuah lengkungan, ya. Jadi kalau kita punya lengkungan yang kita parameterisasi dari A sampai B, nah kita ingin mencari tahu panjang dari lengkungan tersebut itu berapa, gitu. Jadi kalau lengkungan tersebut itu adalah lengkungan tertutup yang berupa lingkaran, ya panjangnya itu adalah keliling lingkaran tersebut. Nah, namun di sini ada satu definisi yang cukup penting. Nah, yang pertama itu adalah lengkungan yang dikatakan smooth atau lengkungan yang mulus, ya, atau kita sebut dengan smooth arc, ya, atau lengkungan yang smooth. Nah, definisi lengkungan yang smooth itu adalah turunan terhadap T-nya itu ada, dan turunannya itu kontinu, gitu, ya. Jadi turunannya tidak boleh hanya ada, tetapi harus juga kontinu pada selang A sampai B, selang terbuka A sampai B. Nah, oleh karena itu, kalau C itu adalah sebuah lengkungan yang smooth, maka kita bisa mendefinisikan panjang lintasan dari C, yaitu dengan formulanya adalah ini, ya. Integral dari A sampai B modulus dari turunan Z terhadap T terhadap dt, ya. Nah, ini adalah rumus atau formula dari menghitung panjang lintasan dari C. Nah, jika kita menggunakan parameterisasi yang lain, yaitu terhadap tau, definisi ini tidak berubah, ya tinggal kita ubah aja seperti mengubah substitusi variabel, ya, seperti menggunakan metode substitusi jika mencoba mencari nilai dari integral, ya. Nah, saya akan tulis di sini, ya, kita T itu kan sama dengan V dalam kurung tau, turunan dt terhadap tau adalah V aksen tau, dan ini akan menjadi ini.
Nah, ini semoga cukup jelas ya. Kemudian, ini adalah definisi terakhir dari subbab ini, yaitu adalah definisi tentang kontur di bidang kompleks. Jadi, kontur di bidang kompleks itu adalah lengkungan sederhana yang piecewise smooth. Atau dengan kata lain, kontur itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa lengkungan yang smooth gitu. Jadi kalau lengkungan yang smooth itu tidak boleh ada patahan gitu ya. Namun kalau kontur itu boleh ada patahan karena kontur itu adalah gabungan dari beberapa lengkungan yang smooth ya. Nah, ini adalah bukan lengkungan yang smooth, tetapi masing-masing dari ini adalah lengkungan yang smooth, sehingga kesemuanya itu adalah disebut dengan kontur. Nah, kontur yang sering kita pakai, misalkan seperti ini. Ini adalah kotak ya. Nah, ini adalah kontur, suatu kontur tertutup ya. Ini kontur tertutup di C. Karena kontur ini terdiri dari 4 lengkungan yang smooth. Nah, jadi kita punya definisi tentang kontur, kita juga punya definisi tentang kontur tertutup yang memiliki sifat bahwa ujung awal dan ujung akhirnya itu adalah titik yang sama. Nah, ini adalah beberapa definisi di bidang kompleks sebelum kita masuk ke dalam integral. Karena integral yang akan kita definisikan itu biasanya integral di atas sebuah kontur. Dan kontur yang akan dibahas di setelah ini adalah kontur yang mengikuti definisi ini. Jadi semua adalah lengkungan yang sederhana ya, jangan lupa yang dimaksud sederhana itu adalah tidak memotong dirinya sendiri. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, kita bisa masuk ke dalam subbab integral DZ ya.